Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Rahmah. Di sini saya dari Prodi Perbankan Syariah semester 5. Saya dari kelompok 20 praktek pengamalan ibadah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masbuk, sholat jama, sholat qashar, dan sholat jama qashar. Dan ada pun juga macam-macam sujud. Itu masbuk. Masbuk adalah orang yang tertinggal rakaat sebagian atau semuanya dalam sholat berjamaah. Apabila orang yang masbuk mendapat imam sebelum ruku atau sedang ruku dan ia mendapat ruku yang sempurna bersama imam, maka ia mendapat satu rakaat pada saat itu. Kemudian hendaklah ditambah kekurangan rakaatnya sesudah imam memberi salam. Adapun cara sholat yang orang masbuk adalah mengikuti gerakan imam pada saat itu yang sebelumnya didahului oleh takbiratul ihram, berniat dalam sholat. Kemudian sholat jama, sholat qashar, dan sholat jama qashar. Sholat jama adalah mengumpulkan dua sholat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu secara bersamaan. Sholat yang bisa dijama adalah sholat zuhur dengan asar dan sholat maghrib dengan isya. Praktiknya ada yang disebut dengan sholat jama takdim dan ada juga disebut dengan jama takhir. Cara pertama yaitu jama takdim. Sholat zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur, sedangkan waktu sholat maghrib dan isya dikerjakan di waktu maghrib. Cara melaksanakannya yaitu yang pertama sholat zuhur dan asar. Niat melaksanakan sholat jama takdim pada saat takbiratul ihram, yaitu usolli fardhu zuhri arba'a rakatin majmu'an ilai asru ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian dilanjutkan dengan asar 4 rakaat, usolli fardhu asri arba'a rakatin majmu'an ilai zuhri ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian dilanjutkan dengan sholat isya 4 rakaat, usolli fardhu isya'i arba'a rakatin majmu'an ila maghribi ma'muman lillahi ta'ala. Selanjutnya pelaksanaan sholat jamaah ini sama dengan sholat biasa baik gerakan maupun bacaannya. Yang kedua, cara kedua yaitu jama takhir. Sholat zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar, sedangkan sholat maghrib dan isya dikerjakan di waktu isya. Jama ini dinamakan jama takhir. Sholat yang didahulukan adalah sholat yang ada waktunya. Dalam hal ini adalah sholat asar. Cara melaksanakan sholat jama takhir yaitu sholat zuhur dan asar. Niatnya melaksanakan sholat jama takhir pada saat takbiratul ihram. Yang pertama yaitu sholli fardhu asri arba'a rakatin majmu'an ila zuhru ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian dilanjutkan dengan sholat zuhur 4 rakaat, itu usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin majmu'an ila asri ma'muman lillahi ta'ala. Selanjutnya yaitu dengan sholat maghrib 3 rakaat, usolli fardhu maghribi salasa rakaatin majmu'an ila maghribi ma'muman lillahi ta'ala. Ini sama dengan sholat biasa baik gerakan maupun bacaannya. Yang kedua yaitu sholat qashar. Sholat qashar adalah sholat yang dilaksanakan dengan mendekatkan atau meringkas sholat fardu yang mestinya 4 rakaat dijadikan 2 rakaat. Dengan demikian, sholat yang boleh dikasar adalah sholat zuhur, asar, isya. Sedangkan sholat maghrib dan subuh tidak boleh dikasar. Lepas niat sholat qashar yaitu usolli fardhu asri rakaataini qashran lillahi ta'ala. Yang selanjutnya itu sholat jama qashar. Sementara ulama berpendapat bahwa untuk para musafir dapat saja melakukan sholat jama dan sholat qashar secara bersama-sama. Prakteknya sama saja dengan bentuk jama qadim dan jama takhir, tetapi jumlah rakaatnya dikasarkan. Artinya sholat zuhur, asar, isya dilakukan 2 rakaat saja. Untuk sholat maghrib hanya boleh dijama tetapi tidak boleh dikasar, karena sholat jama qashar itu dilakukan 2 rakaat 2 rakaat. Dengan sendirinya tidak ada tasyahud awal pada sholat seperti ini. Dengan demikian, sholat rakaat kedua langsung saja dibaca tasyahud akhir dan diakhiri dengan salam. Lapas dan niat sholat qashar jama takdim lengkapnya adalah sebagai sholli fardhu zuhri rakaataini qashran majmu'an ilaihil asru ma'muman lillahi ta'ala. Selanjutnya dengan sholat asar 2 rakaat, usolli fardhu asri rakaataini qashran majmu'an ila zuhri ma'muman lillahi ta'ala. Dilanjutkan dengan sholat isya 2 rakaat yaitu usolli fardhu isya'i rakaataini qashran majmu'an ila maghribi ma'muman lillahi ta'ala. Selanjutnya lapas dan niat sholat qashar jama takhir adalah asri rakaataini qashran majmu'an bizuhri jam'a takhir qashran ma'muman lillahi ta'ala. Dilanjutkan dengan sholat zuhur 2 rakaat, usolli fardhu zuhri rakaataini majmu'an bil asri jam'a takhir qashran ma'muman lillahi ta'ala. Dianjurkan dengan sholat maghrib 3 rakaat tanpa qashar, usolli fardhu maghribi salasa rakaataini majmu'an ila maghribi ma'muman lillahi ta'ala. Selanjutnya yaitu sujud tilawah, sajadah, sujud syahwi, dan sujud syukur. Yang pertama, sujud tilawah adalah sujud bacaan, sujud yang disebabkan atau mendengarkan ayat-ayat sajadah. Artinya ketika kita mendengarkan atau membaca ayat sajadah, kita disunatkan untuk sujud. Adapun rukun sujud tilawah jika dilaksanakan di luar sholat adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada niat, yang kedua yaitu ada takbiratul ihram, yaitu sujud
dengan bacaan sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wajahku bersujud kepada penciptanya yang membentuknya, yang membentuk pendengaran dan penglihatannya. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Yang keempat yaitu memberi salam setelah duduk. Jika dilakukan di dalam sholat, setelah membaca ayat sajadah langsung sujud 1 kali, setelah itu bangkit kembali meneruskan bacaan ayat jika ayat belum selesai dibaca. Selanjutnya yaitu sujud sahwi, artinya sujud karena lupa, seperti yang pertama ketinggalan tasyahud awal atau ketinggalan kunut. Yang kedua kelebihan rakaat, ruku atau sujud karena lupa. Yang ketiga yaitu karena sah atau ragu tentang jumlah rakaat yang telah dikerjakan. Yang keempat yaitu apabila kurang rakaat dan lupa. Cara melaksanakannya, sebelum salam orang yang sholat melakukan sujud 2 kali sebagaimana sujud sholat pada umumnya. Ketika sujud membaca bacaan sujud syahwi yaitu subhana man la yanamu wa la yashu, dibaca 3 kali, artinya maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak pelupa. Selanjutnya yaitu sujud syukur. Sujud syukur artinya sujud terima kasih karena mendapat nikmat atau terhindar dari suatu bencana atau musibah. Hukum sujud syukur adalah sunat. Pelaksanaannya dapat dilakukan di luar sholat atau sembarang tempat asal suci dan boleh dilakukan tanpa berwudu. Melakukannya boleh tidak harus menghadap kiblat dengan cara yang pertama yaitu niat sujud syukur. Yang kedua sujud 1 kali sambil membaca doa curahan rasa syukur. Bisa baca tasbih atau seperti bacaan sujud sholat dan sebagainya. Yang ketiga yaitu menunjukkan sikap rasa syukur kepada Allah dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin bi ni'mati tatimu sholihat. Artinya segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, dengan nikmatnya yang menyempurnakan yang baik. Pun syarat sujud syukur, yang pertama yaitu berwudu, yang kedua berdiri menghadap kiblat, ketiga berniat yang artinya sengaja daku sujud syukur karena Allah Ta'ala, yang keempat takbiratul ihram, yang kelima bersujud menyentuh bumi atau lantai, yang keenam yaitu dengan sekali sujud saja, yang ketujuh bertakbir seiring bangun dari sujud, yang kedelapan yaitu beri salam. Adapun syarat syukur, yang pertama yaitu mengakui nikmat itu dengan hati, yang kedua yaitu mengucap secara lisan alhamdulillahirabbil alamin, yang ketiga yaitu gunakan nikmat itu untuk melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.